Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope all of you in good condition and always happy. Halo adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga adik-adik sehat selalu, tetap semangat ya. Okay, today we are going to learn English with me, Nur Mustika Ramadhani. So today our topic is about recontext. But before we start our class, let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. So everyone, let's start it. What is recontext? Recontext is a text which retell event or experiences in the past. Jadi adik-adik, recontext ini adalah sebuah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman yang pernah terjadi di masa lampau. Oke, let's talk about generic structure of recontext. Recontext consists of 3 parts. Jadi recontext ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, orientation atau orientasi. Pada bagian ini, penulis memperkenalkan partisipan atau orang yang terlibat dalam kejadian peristiwa tertentu. Kemudian, mengenalkan latar tempat dan waktu. Yang kedua, event. Pada bagian ini, menjelaskan tentang rangkaian peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dan terakhir ada reorientation, yaitu pada bagian ini si penulis menceritakan atau menjelaskan komentar atau perasaan pribadinya terhadap peristiwa tersebut. Nah, adik-adik, apa saja sih unsur-unsur kebahasaan dari recontext ini? Sebuah recontext biasanya memiliki unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, using adverb and adverbial phrase, yaitu menggunakan kata keterangan dan frasa adverbial untuk menerangkan waktu, tempat, cara, dan lain-lain yang berhubungan dengan peristiwa yang diceritakan. Yang kedua, using time connective atau kata hubung waktu. Biasanya time connective ini digunakan pada bagian event untuk menjelaskan tentang urutan atau rangkaian peristiwa yang diceritakan. Dan selanjutnya using action verb. Nah, action verb ini adalah sebuah kata kerja yang mendeskripsikan tindakan fisik atau mental. Dan terakhir, using simple past tense. Karena recontext ini menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lampau, maka pola kalimat yang digunakan adalah simple past tense. Adik-adik, mari kita lihat contoh dari recontext berikut ini. Bagian awal atau bagian pembuka adalah orientation. Salah satu ciri orientation adalah adanya pengenalan latar tempat, waktu, dan partisipan atau orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Last week adalah latar waktu atau time dari cerita ini. My family and I adalah partisipan, sedangkan Pelabuhan Ratu Beach adalah latar tempat di mana terjadinya peristiwa ini. Pada bagian kedua adalah event. Salah satu cirinya adalah penggunaan time connective atau kata hubung waktu seperti at first, then, after, that, dan lain-lain. Bagian akhir atau penutup adalah reorientation. Pada bagian ini, penulis menceritakan perasaan atau komentar pribadinya terhadap peristiwa yang diceritakan. Contoh, we were tired but very happy. Mereka capek tapi mereka juga senang. Nah, ini adalah perasaan penulis setelah mengalami peristiwa tersebut.
Dari contoh teks ini bisa kita temukan beberapa unsur kebahasaan, salah satunya adverb atau adverb real precise. Ini beberapa contoh adverb real precise yang bisa kita temukan dalam teks. Selain itu, bisa kita lihat contoh time connective ada di paragraf kedua atau even. Di antaranya adalah at first, then, after that. Ciri kebahasaan selanjutnya dari teks recon adalah penggunaan action verb. Ada beberapa action verb pada contoh ini, di antaranya adalah selanjutnya, perhatikan pola kalimat yang digunakan dalam teks recon. Pola kalimatnya adalah simple past tense karena menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dan perhatikan yang warna merah menunjukkan kalimat yang menggunakan past tense. Nah, adik-adik, berikut ini merupakan kata kerja dari simple past tense yang sering digunakan. Oke adik-adik, kakak rasa sudah cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua dan adik-adik selalu sehat dan bersemangat. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita tutup kelas kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.